Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, dan kita bersyukur kepadanya Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua akan kembali kepadanya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ahibati fillah, barakallahu fikum. Di kesempatan malam hari ini kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di hari-hari ini kita masih diuji dengan sebuah wabah yang melanda negeri-negeri di dunia, dan tentunya seorang muslim ataupun muslimah dia harus tetap memiliki dua senjata yang sangat mulia dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yaitu senjata kesabaran dan juga senjata syukur. Ini selalu merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati kebaikan dan kenikmatan, dan tidak lupa untuk bersabar karena Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan ujian ataupun musibah. Maka karakter seorang mukmin atau mukminah, kata Nabi Muhammad SAW, itu sangat mengagumkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat mengagumkan. Karakter seorang mukmin itu sangat menakjubkan, karena semua urusannya adalah kebaikan, di mana ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan syukurnya mendatangkan kebaikan baginya. Dan ketika mendapatkan hal yang buruk, diuji dengan musibah, diuji dengan wabah, diuji dengan apapun ujiannya, dia bersabar karena Allah Azza wa Jalla, maka sabarnya mendatangkan kebaikan baginya. Maka apapun keadaannya, apapun situasi dan kondisinya, baik atau buruk, sulit atau mudah, sempit atau lapang, tetap kebaikan akan senantiasa didapatkan oleh seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Teman-teman ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Maka di hari-hari yang seperti ini, di hari-hari ujian, kita sedang diuji dengan wabah yang terus menyebar ke sana sini. Satu virus yang sebetulnya virus ini makhluk kecil, ya, yang Allah SWT ciptakan, merupakan makhluk kecil virus ini. Tetapi subhanallah, dengan izin dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dampaknya sangat besar bagi umat manusia. Dan tentunya di balik itu semua ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita semakin berlari menuju ke arahnya. Karena apapun masalahnya, apapun ujiannya, apapun musibahnya, ingat kata Allah, fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah Azza wa Jalla. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita sedang diberi instruksi oleh pemerintah, semoga Allah menjaga mereka semua,
untuk kita senantiasa tetap diam, tinggal di rumah-rumah kita, atau bahasa lainnya lockdown. Ini suatu perintah atau arahan yang harus kita taati, karena taatnya kita kepada pemerintah setempat itu merupakan bukti taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, taatnya kita kepada pemerintah dalam hal kebaikan itu merupakan bukti taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun keadaan seperti ini, situasi seperti ini, kita sedang menghadapi arahan untuk lockdown dan yang semacamnya, bukan berarti kita pun mengunci keimanan kita, bukan berarti kita pun mengunci amal-amal soleh kita, bukan berarti kita pun mengunci amal-amal kebaikan dan ibadah kita. Kalla thumma kalla, tidak sama sekali. Justru kita harus semakin memperbanyak amal soleh, semakin memperbanyak amal ibadah, semakin memperbanyak berbuat kebaikan dan perbaikan. Karena di sini hikmah dari adanya ujian adalah agar kita semakin takut, agar kita semakin rindu, agar kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta, bukan malah menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka walaupun hari-harinya seperti ini, situasi dan kondisinya pahit seperti ini, tetap kita harus berjuang, berusaha untuk terus memperbanyak amal saleh, amal kebaikan. Karena apapun sebab kematian kita, walaupun kita mungkin selamat dari virus corona ini, Allahumma amin, tetap kita akan mati. Kematian tidak bisa kita menjauh darinya, kematian tidak bisa kita lari darinya, tetap kita akan mati. Walaupun mungkin bukan karena virus sebabnya, kematian tetap ada di depan kita. Maka hendaknya kita terus memperbaiki diri, mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ingat ketika Rasulullah SAW ditanya, siapakah mukmin yang paling akyas? Siapakah mukmin orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang paling cerdas, mukmin yang paling pintar adalah dia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Maka teman-teman rahimakumullah wa barakallahu fikum, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, sampai malam hari ini, sampai detik ini, sudah sejauh mana kita memperbanyak mengingat kematian? Sudah sejauh mana kita mempersiapkan bekal yang terbaik, persiapan bekal kehidupan akhirat? Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang apa saja amal-amal kebaikan yang bisa kita terus perjuangkan di hari-hari seperti ini, di musim wabah seperti ini, tentunya di sana banyak amal-amal kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting diantaranya adalah tentang doa dan zikir, ya, di mana doa dan zikir itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, bisa memberikan pelindungan kepada kita dari berbagai penyakit dan juga mudarat-mudarat atau mara bahaya. Namun untuk doa dan zikir ini insyaallah taala kita akan bahas di kesempatan yang lain. Dan kita pun harus yakin, semakin kita menguatkan doa kepada Allah Azza wa Jal, semakin kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Azza wa Jal, maka insyaallah ta'ala kesempitan, permasalahan yang pelik, kesedihan, gundah gulana, apapun musibah dan ujiannya, insyaallah ta'ala itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa dan juga zikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Adapun di kesempatan malam yang berberkah ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang apa saja sih amal-amal baik yang memiliki keutamaan yang bisa kita lakukan demi untuk mencegah mudarat-mudarat, demi untuk melindungi diri kita dari penyakit-penyakit ataupun wabah ataupun mara bahaya di dunia ini.
Dan subhanallah kalau kita buka ilmu-ilmu Islam yang sebenarnya, kita buka ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sangat banyak di sana amal-amal kebaikan yang harus kita amalkan agar insyaallah taala kita terlindungi dari wabah-wabah, terlindungi dari penyakit-penyakit dan juga mara bahaya di dunia ini. Yang pertama, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, coba biasakan kita menutup wadah-wadah atau bejana-bejana di rumah kita, baik yang berisikan air, minuman, ataupun makanan. Jadi, biasakan kita menutup tempat-tempat atau wadah-wadah yang ada di rumah kita. Sama saja isinya makanan ataupun minuman. Terkhusus di malam hari, apalagi. Ini harus sangat diperhatikan. Karena amalan ini, kita membiasakan untuk menutup wadah-wadah, bejana-bejana, ya. Kalau di rumah kita mungkin ada gelas-gelas, ada mangkuk-mangkuk, ya, ada piring-piring, ada apapun itu, wadahnya, tempat makanannya, tempat minumnya. Coba biasakan kita menutup wadah-wadah bejana-bejana tersebut. Disebutkan sebuah hadis oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadis ke 2014, datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Abdullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghadtul ina'a wa awku as-siqa'a, fa inna fis sanah laylah yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita' aw siqa'in laysa alaihi wika' illa nazala fihi min dhalikal waba'." Wa fi riwayatin, "Fa inna fis sanah yawman yanzilu fihi waba'un." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutuplah oleh kalian bejana-bejana kalian, wadah-wadah di rumah kalian, dan ikatlah, yakni maksudnya tutuplah tempat-tempat air minum. Kalau zaman dulu air minum itu tempatnya dari kulit, ya, bisa diikat mulut tempatnya. Maksudnya tutuplah tempat-tempat air minum kalian. Kenapa? Kata Nabi, sebab setiap 1 tahun sekali ada satu malam yang di malam tersebut wabah penyakit turun di malam itu. Dan tidaklah wabah penyakit tersebut melewati satu tempat, satu wadah atau bejana atau tempat air yang tidak ditutup, kecuali wabah tersebut akan masuk ke dalamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Fa inna fis sanah yauman yanzilu fihi waba." Sebab setiap 1 tahun sekali ada satu hari yang wabah penyakit turun padanya. Ini hadis sahih, ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis ke-2014 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Teman-teman, barakallahu fiikum. Pada hadis yang mulia ini, Nabi kita, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua untuk kita menutup tempat-tempat makanan, untuk kita mengikat, yakni menutup wadah-wadah air minum. Dan Nabi SAW juga menyebutkan sebabnya. Kenapa kok wadah-wadah, bejana-bejana, tempat-tempat makanan, minuman itu harus ditutup? Ya, kenapa harus ditutup? Sebabnya yaitu bahwa setiap 1 tahun sekali ada satu malam atau ada satu hari yang wabah penyakit turun padanya di malam itu atau di hari tersebut, dan tidaklah wabah penyakit tersebut melewati satu bejana atau wadah atau tempat air yang tidak ditutup, yakni terbuka, ya, kecuali melainkan pasti wabah penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Di sini pentingnya kita membiasakan diri untuk menutup tempat-tempat makanan dan minuman yang ada di rumah kita, yang ada di dekat kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain,